Maka ketika si kakak ini mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong nasihati adik saya supaya mau juga bekerja. Tidak setiap hari ibadah saja, tidak setiap hari solat saja, tidak setiap hari mengaji saja." Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan kepada kakaknya, "La'allaka turzaqu bihi." Kata Rasulullah apa? Bisa jadi kamu itu dipermudah bisnis gara-gara ada doanya dia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Malam hari yang penuh dengan kebahagiaan, Sayyidina al-Imam al-Idrus mengatakan, "Al-kunuz kullal kunuz ma bainal isya'ain." Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita belajar dari tempat yang penuh dengan ruhaniyah. Segala sesuatu itu bisa dicerna dengan mata, dengan fikiran, dengan akal, dan kita bisa merasakan bahwa masjid ini berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Memiliki aura tersendiri karena di sini telah banyak para salaf kita, para ulama kita, para habaib kita, para orang-orang tua kita yang menghabiskan waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan atharnya sampai kepada kita. Yang kita junjung tinggi ayahanda Sayyidil Walid Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Saggaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan para habaib lain-lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, karena dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari malapetaka. Ini bukan kata-kata saya, tapi berasal dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yukshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati falaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardhun lirtikabil khatiyyati. Dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari malapetaka, dari musibah. Allah jauhkan kita dari penyakit. Allah buka kita kepada pintu-pintu keberkahan. Kalau saja kata ulama ini tidak ada mereka di muka bumi, tentu Allah akan goyangkan kita semua. Di dalam hadis Rasulullah SAW, teks yang berbunyi, laula syuyukh rukka, adanya mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka orang-orang tua kita, keberadaan mereka ini membawa keberkahan kepada kita. Rasulullah SAW di zaman beliau ada seorang adik sama kakak. Di dalam hadis diceritakan bahwa ada seorang adik kakak, dua orang adik kakak. Yang kakak ini rajin bisnisnya, selalu bisnis, kerjaannya yang penting setiap hari cari uang. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan ibadahnya, zikirnya. Sahabat Rasulullah SAW. Nah kebetulan dia memiliki adik, ini sibuknya hanya kepada ibadah, hanya kepada menuntut ilmu, hadir di majelisnya Rasulullah, tapi nyari uang malas. Sampai-sampai kakaknya bingung, "Dik, saya bukan gak sayang, masalah uang ini sepele, saya bisa memberikan engkau harta kapanpun kamu mau, tapi saya ingin mendidik, sekali-sekali ya keluar ke pasar, berjualan, berbisnis, supaya nanti kalau kamu sudah memiliki keluarga, kamu memiliki harta, kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu berikan kepada keluarga kamu." Apa kata adik ini? "Wahai kakakku, jangan urusi antara hubungan saya dengan Allah, biarkanlah, walaupun saya tidak punya harta nggak masalah, kalau kakak sudah nggak mau ngasih uang nggak masalah, saya sudah asyik dengan kehidupan saya merasa kenyang kalau saya sudah hadir majelis ilmu, saya sudah merasa kenyang, sudah merasa nyaman ketika saya beribadah kepada Allah, kalaupun saya tidak memiliki harta tidak masalah.
Akhirnya kakaknya terus memaksa sampai datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau didatangi oleh para sahabat kemudian ditanya satu hal, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjawab sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya. Rasulullah akan suruh ini orang untuk bekerja. Contoh, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ketika mau meninggal, beliau katakan, "Ya Rasulullah, saya mau sedekahkan semua harta saya." Kata Rasulullah, "Kamu punya anak?" "Saya punya anak perempuan satu." Kata Rasulullah, "Jangan, kamu berikan kepada anak kamu saja." "Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah saya sedekahkan." "Jangan, buat anak kamu." "Kalau begitu setengah harta saya berikan kepada umat ya Rasul." "Jangan, kamu lebih baik untuk kamu." Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu 1/4 dari harta saya berikan kepada." Kata Rasulullah SAW, "Ats-tsulutsu katsir." 1/3, "Ats-tsulutsu katsir," kata Rasulullah. Ini jumlah yang banyak. Kata Rasulullah, "Kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu jauh lebih baik dibanding kamu membuang-buang harta kamu untuk orang lain." Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Al-muta'addi fi shadaqah kamani'iha." Orang yang melompat-lompatkan sedekah sama seperti orang yang menentang tidak mau mengeluarkan sedekah. Maksudnya lompat bagaimana? Adiknya, kakaknya miskin, tapi kalau sama orang lain baik. Dermawan sama orang lain. Kalau ngelihat orang susah sedikit langsung diberi. Tapi kakaknya kesusahan, adiknya kesusahan, keluarganya kesusahan, sepupunya kesusahan, dawil arhamnya kesusahan. Nah, ini sama serupa seperti orang yang kamani'iha, kata Al-Habib Al-Habsyi. Rasulullah umumnya begitu, mempermudah di dalam segala hal, tidak mempersulit. Jadi si kakak ini udah yakin ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan menasihati adiknya suruh bekerja. Maka ketika si kakak ini mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong nasihati adik saya supaya mau juga bekerja. Tidak setiap hari ibadah saja, tidak setiap hari solat saja, tidak setiap hari mengaji saja." Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan kepada kakaknya, "La'allaka turzaqu bihi." Kata Rasulullah apa? Bisa jadi kamu itu dipermudah bisnis gara-gara ada doanya dia. Banyak orang yang bekerja 24 jam tapi nggak dipermudah sama Allah rezekinya. Banyak orang yang bekerja terus-menerus tapi terkadang rezekinya sempit. Tapi ada sebagian orang yang datang ke kantor cuma tanda tangan, masuk ke rekeningnya 1 miliar. Allah permudah jalan. Bagi sebagian orang Allah persulit. Maka si kakaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong nasihatin adik saya ini supaya mau bisnis juga." Kata Rasulullah, "La'allaka turzaqu bihi." Bisa jadi rezeki kamu itu mudah gara-gara dia fokus dengan ibadahnya. Maka si kakak mengatakan kepada adiknya, "Kalau begitu kamu jangan bisnis lagi. Biar kita partner. Yang satu urusan antara kamu sama Allah, biar urusan duniawiya biar saya." Saling bantu-membantu, begitulah agama. Ada yang fokus sholat di dalam masjid, ada yang fokus mencari dana di luar untuk kemakmuran masjid. Ada satu orang yang bisa beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Ada satu lagi, yang lain lagi, membantu bagaimana caranya supaya yang beribadah nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini satu sama lain saling bantu-membantu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada saya pribadi, bahwa sungguhnya dengan keberadaan orang-orang tua kita bisa jadi keberkahan yang kita rasakan pada saat ini. Inilah menjadi sesuatu yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala jaga kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga orang-orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia-usia mereka, karena mereka-mereka yang melihat kepada ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, kakek mereka melihat kepada kakek-kakek mereka, terus-menerus sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi, abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba kiramin wa ajdadi. Mereka-mereka ini orang yang dapat ilmu dari ayahnya, dididik oleh ayahnya, ayahnya dididik oleh ayahnya, ayahnya dididik oleh ayahnya. Nah, kita dapat pandangan dari mereka. Begitu beruntung kita, begitu bahagia kita. Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang bisa memandang kepada mereka atau memandang orang yang bisa memandang kepada mereka. Karena pandangan ini jangan dikira bahwa sungguhnya pandangan ini tidak membawa kepada keberkahan. Bisa membawa keberkahan. Kalau pandangan buruk saja di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bisa mencelakakan orang. Kata Rasulullah, "Innal 'aina lahaq." Kalau ada anak kecil, Rasulullah SAW mengajarkan untuk dita'widz.
A'udzubillahi minal ainil lammah, supaya nggak kena ain, disolawatin, nggak di-share foto-fotonya, diajarkan untuk tidak dibawa kemana-mana, diperlihatkan kepada setiap orang karena takut kena mata. Mungkin di sini juga sama, takut kena ain atau takut kena mata. Kalau pandangan buruk diiyakan oleh Islam, lalu sebagian orang begitu sempit berpikir bahwa sungguhnya pandangan baik tidak diiyakan oleh Islam. Kemana otaknya? Kemana pikirannya? Kalau yang buruk ada, ya tentu yang baik ya pasti lebih ada. Itu mantuk, mafhumnya seperti itu. Pandangan baik dari seorang yang dekat kepada Allah bisa menyampaikan orang lain kepada Allah. Makanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, "Lau nadartu ila hadzal badwi alladhi yabulu ala fakhidhihi la awsaltuhu ila Allah fi lahdhah." Kalau saja saya melihat kepada orang yang masih buang air kecil di celananya ini dengan pandangan cinta saya, maka saya bisa sampaikan dia menjadi walinya Allah. Pandangan begitu hebat, ikhwani. Makanya para sahabat itu mereka memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah karena mereka memandang dan dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Mereka bisa memandang Rasulullah dan bisa dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya enggak bisa ditandingi para sahabat Nabi. Ya, mereka itu orang pilihan. Kalau Allah inginkan kita semulia mereka, tentu Allah akan ciptakan kita pada zaman mereka, tapi tidak. Oh, saya pengen hidup di zaman Rasulullah, kita nggak kuat. Bisa jadi kita bukan jadi Abu Bakar, tapi jadi Abu Jahal. Abu Jahal punya media, Abu Jahal punya harta, Abu Jahal punya kepemimpinan, Abu Jahal punya kenikmatan pada saat itu. Sementara bersama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang fakir. Mungkin kita beloknya ke klub yang ini, bukan klubnya Rasulullah SAW, bukan rombongan Rasulullah, tapi lebih ke rombongan ini. Maka syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sekali lagi saya berandai-andai dari semenjak kecil dulu senantiasa memandang, mendengar nama masjid ini. Suatu saat Allah sampaikan untuk mendapatkan keberkahan, bisa duduk i'tikaf bersama-sama di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Di tempat ini banyak orang-orang yang terdahulu mereka sujud, mereka ruku'. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kita mendapatkan keberkahan. Habib ini ngomongin berkah lagi, memang ada tempat berkah, ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada keutamaan, tidak mungkin nama itu disebut sama Allah. Ayo fahami Al-Quran, fahami nusus. Allah Subhanahu wa taala memuji tempat di mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi kita mengambil keberkahan dari tempat ini tidak keluar dari jalur Al-Quran, tidak keluar dari jalur sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita untuk terus menerus berdiri di shaf para ulama-ulama kita, para syiban-syiban kita, para habaib-habaib kita. Keberadaan mereka ini adalah aman. Mereka ini keamanan bagi kita. Kalau Rasulullah SAW katakan di dalam hadis, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya ini seperti bintang, kata Rasulullah. Dengan siapapun di antara mereka kalian ikut, kalian akan selamat. Rasulullah mengumpamakan keluarga Nabi. Kata Rasulullah SAW, mathalu ahli baiti kamathali safinati nuhin faman rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Kata Rasulullah, seumpama keluargaku ini seumpama seperti bahtera Nabi Nuh, yang ikut masuk selamat, yang tidak mau ikut dia akan tenggelam. Lalu kita berpikir bahwa orang pada masa itu setiap orang yang mau berlayar tentu mereka memerlukan bahtera, memerlukan kapal. Dan seseorang yang kalau sudah punya kapal tapi tidak punya tujuan, bisa sampai atau tidak? Mereka memiliki GPS. Kalau sekarang, kalau dulu melihat bintang, arahnya kemana. Sebagian orang memiliki arah tapi tidak memiliki kapal. Sebagian orang memiliki kapal tapi tidak tahu arah. Nah, ulama kita mengajarkan kepada kita untuk memiliki kapal dan diberikan tujuan arah yang benar. Mencintai para ahlul bait
juga diajarkan untuk mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita sekarang ini sudah alhamdulillah berada di posisi yang tepat. Makanya kalau sudah tepat jangan kepo sama yang nggak jelas. Jangan pengen tahu sama sesuatu yang nggak perlu. Kita sudah ala tariq ahlina. Kita sudah cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Baina farthin wa damin labanun sa'ighun lisyaribin. Kita sudah berada di tengah-tengah, makanya jaga apa yang kita punya. Walaupun tentu kita tidak mudah menyalahkan orang lain, karena mungkin orang lain benar dengan caranya, kita benar dengan cara kita. Tapi kita pertahankan karena kita yakin bahwa sesungguhnya apa yang datang dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita, dari sesepuh-sesepuh kita tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama-ulama kita itu tahu, sayang sama kita. Enggak semuanya dijelaskan, ini Al-Qur'annya dalilnya begini, ini hadisnya enggak. Langsung saja, ini haram jangan dilakukan, ini halal jangan dilakukan. Ya, ketika melakukan sesuatu dimarahi untuk melakukan ini, berarti itu tidak boleh. Ketika melakukan sesuatu disenyumi, berarti ini boleh. Tidak diajarkan untuk berdalil, sehingga apa? Hasilnya kalau semua itu dengan dalil, ada satu masa ketika kamu menganggap mantan guru kamu ini salah di dalam dalilnya, kamu akan benci kepadanya. Karena sebagian orang seperti itu sekarang. Segala sesuatu dalilnya mana? Kalau kita tanya definisi dalil apa? Nggak tahu dia. Definisi dalil dia nggak tahu. Tapi sedikit-sedikit dalilnya apa? Dalilnya mana? Padahal kalau kita tanya definisi dalil itu apa? Di dalam bahasa Arab arti dalil itu apa? Dia nggak tahu. Ini yang menjadikan perpecahan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Andai saja orang bodoh tidak ikut berbicara, maka tentu tidak akan ada perpecah belahan antara umat. Dulu para ulama kita, para habaib kita, para sesepuh kita dihormati begitu luar biasa. Sampai-sampai jangankan urusan agama, mau nikahkan anak nanyanya sama habib, sama kiai, kira-kira bagusnya hari apa. Ini urusan duniawi. Mau buka toko, nanyanya sama gurunya, sama kiainya, sama habibnya. Kira-kira kiai, kira-kira habib, bagusnya saya buka toko hari apa? Kalau di sini kira-kira posisinya bagaimana? Bagus atau tidak? Urusan duniawinya saja nanya. Jangan tanya urusan akhirat. Jangan tanya urusan ilmu. Urusan duniawi mereka tanya. Kalau sekarang terkadang enggak. Mereka lebih memilih Syekh Google, Syekh Facebook, Syekh Instagram. Urusan akhirat mereka yakinkan kepada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak bisa bertanggung jawab. Dari buku itu benda mati. Kalau salah cetak dia nggak bisa benerin dirinya. Aneh orang yang berbangga, wah saya sudah khatam ini, padahal buku atau kitab itu benda mati. Kalau dia salah cetak dia nggak bisa benerin. Kalau kita letakkan dia tidak bisa balas. Kita punya akal, belajar dari benda mati, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, ikhwani, ya, ini yang kita lihat bahwa sungguhnya perpecahan semuanya terjadi gara-gara kita tidak ikut kepada para ulama kita. Andai saja kita ikut kepada para ulama kita, tentu tidak akan ada perpecahan antara umat. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang awam itu ada enaknya. Kalau sholat di belakang imamnya sudah panjang baca ayat Al-Qur'annya, kemudian setelah salam imamnya memberitahu kepada kita bahwa dia tidak punya wudu, sholat dia saja batal, kitanya tidak batal. Enak jadi orang awam itu enak. Kecuali kalau kita tahu dari awal bahwa imamnya batal, nggak boleh sholat. Tapi kalau misalnya sudah selesai, imamnya perlu mengqadha sholatnya, makmumnya tidak. Karena kita meyakini sholat kita dalam keadaan sah. Jadi kalau kita ikut kepada ulama, benarnya ulama kita benar, salahnya ulama kita benar. Jadi aman, ikut kepada para ulama aman. Makanya jangan berlebihan. Ya, jadi pesan saya seperti itu, sudah nikmat kita. Ya, kita ini berada di satu tempat yang perlu dihasut oleh sebagian tempat lain. Habaibnya ada, ulamanya ada, tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan ada. Sholat tinggal sholat, wirid tinggal wirid, zikir tinggal zikir, roha tinggal roha, maulid tinggal maulid. Sebagian tempat, ya, saya keluar kemana-mana, di Asia, di Australia, di Eropa, saya berdakwah. Sebagian tempat itu untuk berceramah di satu masjid saja banyak syaratnya, banyak sekali syaratnya, ikhwani. Bahkan
Ada sebagian masjid minimal S2 baru bisa ngomong di situ. Kalau S tong-tong aja nggak bisa. Dipersulit. Mau maulid Rasulullah SAW perlu kepada ini dan itu ini kepada. Jadi ini bukan omong kosong saya, tapi saya betul-betul berada di tempat-tempat tersebut. Saya tahu ya, di beberapa negara di luar sana mereka sulit untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Artinya kita ini manusia pilihan. Allah pilih untuk dipermudah. Wirid gampang, zikir gampang, ada yang menuntun, sholat gampang, ibadah gampang, maulid gampang, roha gampang, haul gampang. Bahkan tidak semua kota di Indonesia sama seperti Solo. Makanya kita perlu jaga. Gak selamanya seperti ini. Karena bisa jadi ke depan anak cucu kita tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Makanya ini kesempatan kita. Apakah kita mau menjaga adat istiadat ataupun amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah terus menerus kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kakek moyang kita, sampai kepada kita pada saat ini. Jangan sampai kita adalah ya seperti telur tembuhuk atau telur tembuhuk. Telurnya bagus, di akhirnya telurnya sudah rusak. Nah, kita rusak sudah habis. Atau rantai yang putus sudah tidak ada lagi setelah kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita masih ada kesempatan, kita jaga masjid kita jaga orang tua kita jaga syiban kita jaga habaib kita jaga ulama kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan mereka kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manhaj yang benar, manhaj yang lurus, manhaj yang sesuai dengan apa yang telah datang daripada para salafun salih. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Para habaib yang mengajarkan kepada kita ada akan arti ajaran agama yang betul-betul datang dari Rasulullah SAW. Nikmat sekali kalau dengar kisah-kisah mereka, bagaimana cara mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka mengorbankan diri mereka untuk bisa menghabiskan usia mereka untuk Allah dan Rasulnya. Ada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, senantiasa merutinkan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai anaknya mengatakan, ini ayah saya sudah kelenger, ini udah habis, sudah tenaganya sudah habis, pasti malam ini nggak bakalan sholat malam. Tiba-tiba ayahnya yang sudah drop seperti itu tiba-tiba membentakkan tangannya kepada kakinya dan mengatakan, "Gum ya nafsu, bangun sekarang, bangun wahai Hasan." Akhirnya beliau terus menjaga ibadahnya dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kecil. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar adalah wali. Dari semenjak muda beliau sudah mengarang buku-buku, di antaranya Sifatu Salatil Muqarrabin, contoh sifat orang yang sudah dekat kepada Allah. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Sehingga beliau ketika itu pernah datang ke satu tempat di utara kota Yaman, berziarah kepada salah seorang di antara ulama dari Banil Ahdal, berziarah, mengambil keberkahan dari orang tua, membaca kitab. Nah, ketika itu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mendekat kepada wali ini, kepada orang alim ini, dan ingin bertabarruk membaca satu kitab. Sebagaimana adatnya para Alawiyin begitu, datang kepada orang tua, membaca kitab, kemudian mendengarkan taujihat, masukan-masukan dari mereka. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang masih muda, usianya masih di bawah 20 tahun, ya, setengah dari umur kita, atau tiga kali lipat dari umur sebagian di antara kita, atau 4 kali lipat dari umur sebagian di antara kita. Beliau mendekat kepada syekh tersebut dan membaca kitab. Kitab ini karangan siapa? Karangan beliau sendiri, dan beliau masih muda. Maka setelah selesai membaca kitab tersebut, Syekh Al-Ahdali ini mengatakan kepada Habib Hasan, dan beliau tidak kenal siapa Habib Hasan ini, anak muda ini. Beliau katakan, kalau saya tahu dan berjumpa kepada pengarang ini, saya tidak akan segan-segan mencium kakinya. Karena saya tahu kitab ini tidak ditulis kecuali dari orang yang memiliki hati yang ikhlas dan sesuai daripada apa yang telah dia ajarkan dan itu yang dia amalkan. Maka muridnya satu akan ingin mengatakan, ini yang baca, ini yang ngarangnya sendiri. Tapi Habib Hasan mengatakan, skut, diam, jangan dibilangin. Tawadhu'nya beliau, mengedepankan ketawaduan kepada orang yang betul-betul berhak untuk dihormati.
Sehingga Hasan Shalih Al-Bahar mengatakan, ma muradil hur walal qusur walakin muradi kashfas sutur. Saya nggak pengen apa yang diinginkan oleh sebagian orang. Orang pengen apa? Pengen harta, pengen istana, enggak. Yang saya inginkan adalah kedekatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hawa nafsunya supaya tidak menjadi hawa nafsu syaitani atau bahimi atau sabu'i. Al-Imam Al-Ghazali membagi, ya, kita ini punya sifat sabu'iyah, apa? Binatang buas, seperti anjing, marahan terus. Kalau marah pengennya mukul. Atau bahimi, yang difikirkan hanyalah apa? Hawa nafsu saja. Makan apa besok? Kawin bagaimana? Nikah bagaimana? Kerja bagaimana? Itu saja, sama seperti binatang. Atau syaitani, kedua-duanya digabung jadi satu tapi pakai trik. Sok-sokan seperti, wah saya ini mau bekerja tapi untuk beribadah kepada Allah. Wah saya ini, terkadang ini bahasanya sedikit apa? Sedikit dakik, susah untuk difahami. Intinya saya ingin mengatakan bahwa kita ini semuanya punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa nggak menjadi hawa nafsu Rabbani? Kita yang mengatur. Kita yang mengatur. Al-Habib Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar, beliau pernah suatu waktu diajak untuk makan malam atau makan siang oleh salah satu muhibbin. Maka selepas pulang dari masjid dikatakan, Bib, nanti malam makan di rumah ana ya. Oke, kata Habib. Habib Abdullah akhirnya datang ke rumahnya di waktu malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bib? Lah, bukannya saya diundang makan malam? Katanya, oh enggak kok, saya enggak ngundang, padahal diundang. Oh iya, kalau enggak ngundang enggak masalah, pulang lagi. Besoknya sholat lagi di masjid. Selesai sholat, Bib, kemana? Saya tunggu semalam kok enggak datang. Loh, saya sudah datang. Ya udah malam ini, Bib ya. Oke, kata Habib Abdullah. Akhirnya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bib? Ada apa? Loh, bukannya saya diundang makan? Loh enggak, saya enggak ngerasa ngundang. Akhirnya, ya sudah kalau enggak ngundang. Sampai 3 kali, besoknya juga begitu. Bib, antum malam ke rumah ana ya? Oke, siap, saya datang. Saya semalam sudah datang. Oh, enggak, Bib, saya enggak ngerasa antum datang. Ya sudah, enggak apa-apa. Malam ketiga dia datang, akhirnya yang muhibbin tadi nangis. Bib, kok antum saya permainkan sampai beberapa kali, kok tetap saja datang? Apa kata beliau? Saya sudah jadikan hawa nafsu saya ini seperti anjing. Saya sudah jadikan diri saya ini seperti anjing. Anjing kalau kamu lempar tulang, dia akan kejar. Tapi kalau kamu ambil lagi, dia akan berlari. Kemudian kamu lemparkan lagi, dia akan kejar lagi. Kemudian kalau kamu umpet, dia akan lari. Jadi saya sudah jadikan diri saya ini seperti anjing. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak ada sedikit pun urusan mereka antara manusiawi. Yang ada dalam otak pikiran mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala, beliau pernah didatangi orang. Ini beliau lagi masa-masanya beliau menjadi pemimpin, menjadi orang yang paling dipandang. Tiba-tiba datang bulan haji, bulan kurban, ada orang di salah satu tempat di kota Tarim itu memanggil anaknya, wahai anakku, kita mau kurban, ini kamu bawa pisau ini ke Haddad di suk. Tahu Haddad? Haddad itu bahasa Arab artinya apa? Tukang besi, supaya diasah ini pisau supaya menjadi pisaunya ya, mudah untuk memotong kurban. Kamu datang ke Haddad. Oh oke, kata anaknya. Diambil pisaunya, bukan dibawa ke Haddad tapi ke Imam Haddad. Bukan dibawa ke Haddad tukang besi ya, untuk diasah ini pisaunya, tapi dibawa ke Imam Haddad. Duduk anaknya bawa pisau, Imam Haddad lagi ngajar. Selepas ngajar dia datang, Imam Haddad, ayah saya meminta antum tolong asah ini. Oh asah buat apa, kata Imam Haddad? Supaya dia mudah untuk memotong kurban besok. Oh, oke, siap, kata Imam Haddad. Akhirnya keesokan harinya ditanya sama ayahnya, wahai anakku, sekarang ambil lagi pisaunya dari Haddad. Siap, marhaba wahai ayah. Pula pergi dia ke pasar, karena tempat Imam Haddad ini suk, di belakangnya ada tempat Imam Al-Haddad, Hawi namanya. Di situ Imam Al-Haddad berjumpa dengan anak ini, lalu diberikanlah pisau tadi. Pulang ini anak ke ayahnya dan mengatakan, wahai ayahku, ini pisaunya, ini uangnya. Bapaknya bingung, kok pisaunya kembali, uangnya kembali juga? Haddadnya nggak mau. Loh, Haddad mana yang nggak mau uang? Al-Haddad Al-Hawi katanya. Al-Imamul Haddad
Kata ayahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu perintahkan ulama tersohor pada masa ini untuk mengasah. Akhirnya dia datang ke Imam Al-Haddad minta maaf. Kata Imam Haddad, alhamdulillah, Allah yang menjadikan anakmu itu, menarik dia untuk menjadikan saya memiliki andil di dalam terpotongnya kurban kamu. Gak marah, akan tapi hatinya dijadikan lembut untuk menjadikan hawa nafsunya dimatikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, para ulama kita, para salaf kita, mereka betul-betul berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mematikan hawa nafsu mereka. Nah, itu yang kita perlu contoh, yang kita jadikan pegangan. Kita diajarkan oleh para guru-guru kita untuk terus mengikuti para salafun salih. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya ulangi bahwa sungguhnya untuk belajar dari buku itu susah. Tapi belajarlah dari orang-orang yang betul-betul mendapatkan tarbiyah dari orang-orang tuanya. Ini pesan saya. Karena susah. Karena kata ulama, innama hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu ini adalah agama. Bukan dilihat dari kitab mana yang kalian pelajari, bukan, tapi lihat dari siapa yang kamu pelajari. Ngambil ilmunya dari siapa? Bukan dari mana, tapi dari siapa orangnya ini. Ya, makanya sekali lagi saya ulangi, ya, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah membawa barakah, membawa manfaat bagi saya khususnya, supaya mendapatkan ittisal, supaya mendapatkan sambungan dari para syiban-syiban kita, daripada orang tua kita, dan insyaallah mendapatkan manfaat dari Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Guru Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah juga berlaku kepada beliau hal yang serupa. Ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berada di satu kota namanya Huraidah. Itu tempat beliau tinggal. Walaupun beliau dilahirkan di daerah namanya Lisk, di belakangnya kota Tarim. Tapi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas akhirnya menempati satu kota namanya Huraidah di Doan, satu daerah namanya Doan di Hadramaut. Al-Habib Umar bin Abdurrahman, beliau guru Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi ketika Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad datang kepada beliau meminta ilbas khirqah as-sufiyah, wahai guruku, pakaikan saya ilbas, pakaikan saya pakaian guru yang kau dapatkan dari gurumu dapatkan dari gurumu. Apa kata Habib Umar? Albisni ulbisak. Kamu dulu yang pakaikan saya, baru saya pakaikan kamu. Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas terkenal dengan tawadhu'nya begitu hebat. Ya, sampai-sampai beliau katakan albisni ulbisak. Pernah suatu waktu orang-orang dari Tarim, dari Seun yang belajar kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendatangi Habib Umar. Habib Umar biasanya datang ke Tarim, datang ke Seun menyebarkan ilmu. Tapi ini murid-muridnya pengen datang ke Huraidah memberikan hadiah. Ketika itu Habib Umar baru mendapatkan putra. Jadi murid-muridnya senang bawa hadiah yang banyak kepada Habib Umar. Sesampainya di Huraidah, beliau nggak tahu jalan. Orang-orang ini nggak tahu di mana rumah Habib Umar bin Abdurrahman. Nggak ada GPS, ya, nggak ada maps, ya, nggak ada handphone, nggak bisa tahu. Akhirnya tanya-tanya sama orang, Umar bin Abdurrahman, oh nggak tahu. Tanya lagi, oh nggak tahu. Oh, ini nggak tahu. Padahal di luar dikenal, tapi di daerahnya sendiri dia tidak dikenal. Akhirnya ditanya sampai berjumpa dengan pengembala kambing. Jumpa dengan pengembala kambing, ini rombongan nanya, wahai pengembala kambing, kamu tahu atau tidak rumah Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Umar bin Abdurrahman, memangnya ada apa? Oh, kami datang dari Tarim, katanya ingin memberikan hadiah. Oh, hebat ya, katanya Umar bin Abdurrahman. Iya, hadiah apa? Dia baru punya lahiran anak, katanya. Baru punya anak baru, makanya beliau punya anak baru, kami mau membawa hadiah. Apa kata pengembala kambing ini? Kambing saya juga baru habis lahiran, kok nggak dikasih hadiah? Marah murid-muridnya. Bayangkan kalau kita mau datang ke rumah guru kita, mau memberikan hadiah karena kelahiran putranya, tiba-tiba ada pengembala kambing mengatakan, kambing saya juga habis lahiran, kok nggak dikasih hadiah? Maka marah muridnya, akhirnya ditunjukkan di mana tempatnya sampai kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Habib Umar basir, Habib Umar tidak melihat tapi bisa melihat dari hati beliau. Murid-muridnya ini tidak nyaman begitu. Lalu Habib Umar bertanya, kalian ini barusan ada kejadian aneh sepertinya. Akhirnya semua diam.
Lalu sebagian di antara mereka mengatakan, iya wahai Umar, tadi ada pengembala kambing ngomongnya sedikit nggak enak. Setelah diceritakan, kata Habib Umar, ayo semua hadiah kita bawa, kita datangi rumah pengembala kambing. Rumahnya ternyata tidak jauh dari rumah Habib Umar. Sampai ke rumah Habib Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata pengembala kambing. Ini ada apa, rumah saya didatangi orang ramai. Wahai pengembala kambing, kenapa kamu tidak bilang, kata Habib Umar, kambing kamu baru lahiran, coba saya tahu. Saya bawa hadiah, dibikin acara sama Habib Umar. Akhirnya ini pengembala kambing menjadi muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Masya Allah. Jadi begitu banyak kisah-kisah mereka yang terkadang tidak kita dapatkan dari buku-buku yang kita baca, tapi kejadian-kejadian mereka atau kejadian daripada apa yang telah berlaku kepada guru-guru kita, ini adalah tarbiyah yang sangat mahal. Mungkin anak-anak kita tidak akan mendapatkannya kecuali ketika kita mencatat atau menyimpan atau memberitahukan kepada orang-orang setelah kita. Maka jaga sejarah guru-guru kita, jaga sejarah kakek moyang kita, dan insya Allah sedikit banyak kita mampu mengamalkan apa yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus berada di jalan mereka, karena sesungguhnya orang yang tidak berjalan dengan jalan mereka akan hilang begitu saja. Kata ulama, kata Habib Ali Al-Habsyi, man la salak fi tariq ahlu tahayyam mudha'a fayafuru an nabi siru ala al-ittiba'. Kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله
لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan man la salak fi tariq ahluh tahayyam mudha' fayafuru an nabi siru alal ittiba'. Mengingatkan saya kepada kejadian yang dialami oleh putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali dan putra beliau Al-Habib Abdullah bin Ali, putra beliau Al-Habib Alawi bin Ali, putra beliau Al-Habib Ahmad bin Ali. Semuanya ini tinggal di Garut, tempat saya tinggal sekarang. Beliau sempat tinggal di Garut. Habib Muhammad bin Ali ketika itu, karena Garut ini terkenal ya, dulunya Swiss Van Java. Fatat Garut. Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqaf punya satu kitab namanya Fatat Garut. Karena pada masa itu memang dikenal orang-orang Eropa datangnya ke situ untuk beristirahat, karena ada airnya yang begitu panas, juga datangnya dari gunung gitu, air Ma' Kibritiyah. Kemudian juga cuacanya bagus. Maka ketika Al-Habib Muhammad sudah asyik tinggal di kota Garut dengan cuaca yang begitu indah, kemudian gunung, karena dia wadi dikelilingi oleh gunung-gunung dan memiliki ada air panas yang terkenal di sana, sehingga penampilan beliau juga sudah berubah gitu, pakai jas. Munsib, putra tertua Al-Habib Ali Al-Habsyi, akhirnya sudah asik begitu kehidupan di Garut. Beliau menghubungi pakai surat ke salah satu tukang bekamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi di kota Sewun, ya, bangsanya Basif, yang biasa begitu membekam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Anaknya juga turun-temurun ikut membekam Habib Muhammad bin Ali. Jadi mengirim surat supaya Basif, tukang pijitnya Habib Ali ini, Habib Muhammad ini, ikut ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Al-Habib Muhammad menjemput dengan pakaian yang begitu mewah, kekinian lah pada masa itu. Sementara Basif gayanya sama seperti orang Badui di sana, imamah sembarangan, maksudnya kainnya dia pakai sembarangan begitu, pakai shimis, pakai kemeja yang kadang-kadang kancingnya yang di atas ke bawah. Akhirnya Habib Muhammad mengatakan kepada Basif, Basif, kamu gak berubah-ubah kok, gayanya masih kampungan begitu, masih kayak orang-orang sana. Apa katanya? Ya qulu Habib Ali, Habibi Ali Habsyi man la salak fi tariq ahluh tahayyam wada'. Kata kekasih saya Habib Ali Al-Habsyi, orang yang gak ngikut gaya bapaknya bakalan hilang begitu saja. Nangis Habib Muhammad. Akhirnya setelah itu beliau pulang ke Sewun dan istiqamah di sana. Man la salak fi tariq ahluh tahayyam wada'. Maka Allah la adri. Artinya apa? Yang diajarkan oleh para salaf kita, mereka ini waqaf, gak bisa dinasehatin atau disindir, langsung paham, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang tadi Habib Umar bin Abdurrahman, ini adalah masalah kalau bagi sebagian di antara kita. Wah, ini meremehkan saya. Seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad,
Seperti Al-Habib Muhammad bin Ali tadi, wah ini ngeremehin saya, kok saya dinasehati seperti itu. Akan tetapi mereka-mereka orang-orang yang betul-betul menjadikan hatinya untuk Allah dan Rasulnya, mereka begitu dekat kepada Allah. Mereka hadiahkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya ulangi, jaga adat istiadat kita, karena sesungguhnya adat istiadat kita tidaklah keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ngebahas biarin ulama. Wah kok kamu nggak maulid kayak kita, kok nggak pengajian kayak kita, padahal ini kan diajarin begini. Oh, sudah. Akhirnya sebagian orang marah, wah kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kamu itu tidak sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Marah, wah ini ajaran kakek moyang saya, ribut, ayo. Sebagian orang kita kan begitu, seakan-akan menunjukkan kepada orang lain bahwa ulama kita ini nggak paham Al-Quran dan Sunnah. Padahal segala sesuatu amaliyah kita ini semuanya ada istidlalnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semua. Tapi terkadang bagi orang awam tidak dijelaskan supaya apa? Supaya tidak ada perpecahan. Terkadang bahasanya betul tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Contoh, saya sedang duduk asyik sama orang yang setiap harinya di motor saja, nggak pernah selain motor, sibuk sama motor. Kalau kita tanya tentang sesuatu tentang motor, dia paling paham. Kita nggak paham, dia paham. Karena dari semenjak kecil dia sama motor. Suruh baca Al-Quran, Iqra aja dia nggak bisa. Tiba-tiba saya bilang, Pak saya mau dakwah sama Bapak, boleh nggak? Wah boleh Bib, saya suka sama dakwah, saya mau ngajarin agama, boleh atau tidak? Boleh Bib, silahkan, saya senang. Oke. Di dalam babul istighal, ya, di dalam ilmu nahwu dibilang, inna wa akhwataha, kata kufiyun, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim Pak dan merafa'kan khabar. Namun menurut Bani Tamim, ya, menurut Hijaziyin, dia tansibul isma wal khabar ma'an. Ya, jaa Zaidun, contohnya kana Zaidun aliman. Kalau inna Zaidan aliman, ya begitu. Contohnya seperti itu. Ini contoh saja. Kira-kira itu orang yang biasa sama motor pusing nggak kira-kira? Ngomong apa, Beb? Berarti agama Islam ini susah banget sampai si Z aja dibahas terus. Ucapannya tidak salah, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Makanya orang yang fasih di dalam bahasa Arab adalah orang yang bisa ngepasin lawan bicaranya, bukan yang pinter merangkai kata, bukan. Tapi yang bisa ngepasin, ngomong dengan bahasa intelek tapi sama anak SD. Buat apa? Untuk apa? Oleh karena itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang perlu kita jaga, ya. Jadi semua yang kita lakukan ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin keluar. Para ulama kita tidak mengajarkan kepada kita, ya, hal-hal yang baru yang keluar dari agama Islam. Tidak. Wah, ini Habib atau mereka-mereka yang pengikut kepada para habaib tidak ikut kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di rumah kakek moyang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak ikut Al-Qur'an? Al-Quran diturunkan di rumah kakek moyang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak ikut kepada Al-Quran? Jadi tidak mungkin mereka, kata Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nggak mungkin semuanya sesat, nggak mungkin. Ya, tentu ajaran mereka ajaran yang datang dari Allah, ajaran yang datang dari Rasulullah. Kita modal kita apa? Ikut aja sudah. Kecuali kalau memang kita terjun di dalam keilmuannya, nggak apa-apa. Bahas, belajar, cari tahu. Tapi kalau misalnya kita hari-hari kita lebih banyak di hal-hal yang lain, maka ya sudah. Untuk urusan akhirat kita percayakan kepada orang-orang yang aman, orang-orang yang kita yakini betul-betul ikut kepada Allah, ikut kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kepada saya khususnya untuk bisa berziarah lagi ke tempat ini, mengambil keberkahan dari tempat ini, mengambil keberkahan dari para ikhwan-ikhwan, dari para muslimin, khususnya dari para habaib, dari para syiban, para kiai, para ulama, para ustaz yang hadir di sini atau yang sedang mendengar di luar sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa saling mengingatkan satu sama lain, dan insyaallah Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.
الفاتحة من القبول والجبال وأسرار الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذريته رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه من السابقين واللاحقين وشيخنا ومشايخهم ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ومن كان بالسابق حاضرا معنا بهذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله، أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع لطف وعافية وصحة وسلامة، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتم عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله ورضاه، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب تغسل كل حوبة واستر لنا العورات روعاتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان خلاني وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه تشي الصحب والحمد للإله والتناهي والحمد.